Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama ada Anissa Islamiyati, Cynthia Nurfadila, Ika Marlisa Syukur, Medita Fatma Azahra, Nanita Fajriani, Rifki Muhammad Fazrul Sahni, Rista Clara Sinta, Reisha Rosma Fitra, dan Satya Gali Utami. Kami akan menjelaskan HAM dan mengimplementasikan HAM di kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, ada yang tahu nggak sih HAM itu apa? Oh iya, apa HAM itu? Aku gak tahu nih. Ada yang tahu gak? Masa kalian nggak tahu sih pengertian HAM? Nih aku kasih tahu. Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 1, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia guna melindungi harkat serta martabat setiap manusia. Nah, teman-teman udah pada ngerti kan HAM itu apa? Dan yang selanjutnya kami akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari hak asasi manusia. Ciri-ciri dari hak asasi manusia yang pertama, hak asasi manusia bersifat hakiki atau hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua yaitu hak asasi manusia bersifat universal. Universal di sini artinya hak asasi manusia dimiliki oleh seluruh orang di dunia ini. Dan yang ketiga, hak asasi manusia bersifat tetap atau tidak dapat diubah atau tidak dapat dihilangkan. Dan yang terakhir, hak asasi manusia bersifat tidak dapat dibagi-bagi. Jadi setiap manusia berhak mendapatkan haknya secara utuh yang meliputi hak untuk hidup, hak sipil, hak untuk berpendidikan, dan lain-lain. Nah, gimana teman-teman? Kami sudah menjelaskan tentang hak asasi manusia. Semoga bisa lebih mengerti ya teman-teman tentang hak asasi manusia. Yang selanjutnya kami akan mengimplementasikan hak asasi manusia di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh hak menyampaikan pendapat. Hai Reisha, apakah kamu sudah mendengar tentang peraturan baru di sekolah kita? Halo Rista, iya aku sudah mendengarnya. Bagaimana menurutmu? Secara pribadi, menurutku tiba di sekolah sebelum pukul 6.30 itu terlalu pagi. Kita jadi tidak punya waktu untuk sarapan. Tapi menurutku itu tidak terlalu buruk. Kita bisa bangun dan pergi ke sekolah lebih awal. Ya, aku mengerti maksudmu Rista. Tapi itu akan memperpanjang jam sekolah kita dan membuat belajar tidak efektif karena waktu yang digunakan terlalu lama. Ya, baiklah. Oh ya, tadi aku mendengar beberapa anggota OSIS akan berbicara dengan para guru, sehingga mereka bisa mempertimbangkan kembali hal itu. Begitu ya. Mungkin lebih baik jika aturannya diubah seperti sebelumnya. Ya, kita tunggu saja. Semoga keputusan para guru akan menjadi yang terbaik untuk kita ke depannya. Nah, itulah contoh kebebasan berpendapat di lingkungan sekolah. Yang kedua, contoh hak kebebasan beragama. Pada hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada 2 anak laki-laki dan perempuan yang bernama Aryo dan Hanzel. Mereka berdua sedang mengerjakan tugas bersama dalam satu kelompok yang beranggotakan 2 orang. Perkenalan mereka berdua belum cukup lama, hanya baru akhir-akhir ini saja. Itu pun dikarenakan satu kelompok bersama. Mereka berdua mengerjakan tugas dengan sangat serius, tetapi waktu semakin cepat berjalan dan menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, waktu tersebut kewajiban seorang muslim untuk mengerjakan sholat fardu zuhur. Aryo pun memulai pembicaraan di antara mereka berdua. Hanjal, bisakah kita istirahat sebentar? Sudah terdengar azan di luar. Oh, iya baik. Mari kita sholat terlebih dahulu. Maaf Aryo, ibadah saya besok. Oh ya maaf, sebelumnya aku sholat dulu ya. Baik. Kebebasan beragama selalu menghormati setiap orang yang ingin beribadah sesuai dengan agamanya, tidak mencela atau menjelekkan ibadah yang sedang dilakukan seseorang. Yang ketiga adalah contoh dari hak privasi. Mengungkap identitas pasien itu melanggar hak privasi.
apalagi jika menimbulkan pemberitaan luas yang akibatnya membuat pasien tertekan dan membuat masyarakat menjadi resah. Sebaiknya pemerintah fokus memastikan perawatan kesehatan pasien dan pencegahan penyebarannya di masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus melindungi data pribadi seseorang, bukan justru mengungkapkannya. Dalam konstitusi telah disebutkan bahwa tiap orang berhak atas perlindungan data pribadi dan berhak untuk merasa aman. Segala pernyataan dan peringatan pemerintah jangan sampai membingungkan dan meresahkan publik atau meremehkan seriusnya isu kesehatan ini. Pemerintah wajib menyediakan panduan kesehatan yang akurat dan tepat waktu serta mencegah disinformasi soal virus ini dengan cara proporsional dan benar-benar diperlukan agar tidak melanggar hak asasi. Jadi, setiap orang memiliki hak untuk dijaga privasinya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, hak untuk mendapat pendidikan. Pendidikan sebagai hak asasi artinya setiap manusia berhak atas pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa diskriminasi apapun. Sehingga negara berkewajiban melindungi, menghormati, juga memenuhi hak mendapatkan pendidikan dan mengawasi pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Hak atas pendidikan adalah pendidikan dasar yang gratis, wajib, dan bersifat universal. Pendidikan menengah, termasuk teknik dan kejuruan yang tersedia secara umum. Jadi, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan hak atas pendidikan karena pendidikan adalah wadah untuk mengembangkan generasi bangsa dan pemerintah seharusnya memperhatikan akses ke sekolah apakah layak atau tidak. Dan itulah penjelasan dari hak asasi manusia dan contoh implementasi di kehidupan sehari-hari.